Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 28921503477. Nah, di dalam mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias SIP SE MM. Nah, di dalam Ekonomi Internasional, saya akan membahas tentang pasar valuta asing untuk menunjang ujian akhir semester 5. Nah, sebelum ke materi di dalam pasar valuta asing, saya akan membahas terlebih dahulu definisi dari ekonomi internasional. Nah, ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan internasional juga bagian dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai aliran ekspor dan impor barang dan jasa antar dua negara. Nah, di dalam ekonomi internasional ini wajib kita pelajari karena merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perkembangan perekonomian negara-negara lain dan bagaimana proses terjadinya kerjasama antar negara. Nah, itu untuk definisi di dalam mata kuliah ekonomi internasional. Lalu selanjutnya pasar valuta asing. Ya, untuk mata uang suatu negara tidak atau kurang berlaku di negara lain karena itu memerlukan alat transaksi yang dapat diterima di negara lain. Nah, alat transaksi tersebut dikenal dengan nama valuta asing atau falas. Sedangkan tempat terjadinya transaksi jual beli falas disebut dengan pasar valuta asing ya atau foreign exchange market. Ya. Nah, untuk pasar valuta asing merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan bahwa orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh dan menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian atau exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Nah, itu untuk pasar valuta asing. Nah, di sini juga ada fungsi dan manfaat pasar valuta asing. Nah, menurut Forex Foreign Exchange atau menurut pengertiannya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai valuta asing atau falas, yaitu suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, valuta asing akan mempunyai suatu arti apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing yang disebut bursa valuta asing atau pasar valuta asing atau biasa disebut dengan foreign exchange market. Nah, untuk pasar valuta asing di dalam definisi lain adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derivatif terbesar di dunia. Nah, perdagangan mata uang diawali pada tahun 1971 berdasarkan Perjanjian Bretton Woods yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs pengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar. Nah, itu untuk fungsinya ya. Lalu di sini ada perbedaan nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara yang lainnya disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, perkiraan tentang persediaan mata uang di masa datang. Yang kedua, perkiraan tentang kebijaksanaan pemerintah terhadap kekayaan perorangan. Dan yang ketiga, perkiraan mengenai neraca pembayaran. Dan yang keempat, kepercayaan akan keseimbangan saldo perdagangan. Dan yang kelima, tanggapan terhadap campur tangan resmi pada bursa uang ya. Lalu
Pasar valuta asing mempunyai beberapa fungsi dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, yaitu yang pertama, transfer daya beli atau transfer of purchasing power ya. Dalam perdagangan internasional, hal ini sangat diperlukan karena pada dasarnya untuk menjual atau membeli suatu barang di luar negeri harus menggunakan mata uang yang berlaku di tempat tinggal atau negara suatu pihak, dilakukan dengan sistem clearing ya. Yang kedua, penyediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, diberikan kemudahan untuk pelaksanaan atau kontrak jual beli dengan kredit. Dan yang ketiga, mengurangi risiko falas, importir menghindari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan seperti perubahan kurs saat transaksi. Nah, dan yang keempat, memungkinkan dilakukan hedging atau arbitrage ya. Nah, itu untuk pasar uang ya di dalam fungsinya. Lalu selanjutnya ada manfaatnya. Nah, ya kalau tadi kan ada fungsinya, nah untuk sekarang adalah manfaatnya. Nah, berikut ini adalah manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pasar valuta asing. Nah, yang manfaat yang pertama, memperlancar transaksi antar negara. Salah satu manfaat dari pasar valuta asing adalah dapat memberikan kelancaran atau kemudahan dalam melakukan transaksi antar negara. Misalnya, jika kita membeli barang dari Amerika, maka kita harus melakukan pembayaran dengan mata uang dolar Amerika, ya. Lalu manfaat yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan baru tidak bisa dipungkiri bahwa pasar valuta asing juga dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan impor antar negara. Hal ini dapat menggiatkan dunia usaha sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang manfaat yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa negara. Pasar valuta asing tidak hanya membantu memperlancar transaksi dua arah antar negara, tapi juga membantu meningkatkan cadangan devisa dengan memberikan cadangan mata uang asing pada suatu negara. Nah, dan manfaat yang keempat, memperlancar pembangunan nasional pasar valuta asing secara efektif, menyerap tenaga kerja sehingga bisa mudah memperbaiki serta memajukan kondisi suatu negara. Nah, dan yang memanfaat yang kelima, memungkinkan terjadinya clearing internasional merupakan suatu aktivitas yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk bertransaksi. Nah, sehingga selesainya pelaksanaan kesepakatan antara negara tersebut. Nah, itu untuk manfaatnya di dalam valuta asing, ya. Lalu ada karakteristik perdagangan valuta asing, ya. Pusat perdagangan utama valuta asing adalah di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Nah, namun bank-bank tersebut seluruh di dalam dunia menjadi pesertanya. Nah, perdagangan valuta asing secara global terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir pada Eropa, mulai dibuka dan pada saat Eropa berakhir pada pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia kecuali akhir pekan. Nah, secara umum ada 7 mata uang yang diperdagangkan yang menduduki peringkat atas ya. Mata uang yang diperdagangkan salah satunya dengan pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri, misalnya euro, USD, euro, atau USD JPY, GBP, atau USD, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk karakteristik perdagangan di dalam suatu valuta asing, ya. Lalu di sini juga ada jenis-jenis pasar valuta asing. Nah, yang pertama pasar spot atau pasar tunai, ya.
pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan atau kurs spot suatu valuta asing, komoditas atau falas asing yang dijual secara tunai dengan penyerahan segera yang disebut actual market atau physical market. Nah, transaksi spot terdiri dari transaksi valuta asing yang biasanya selesai paling lama dalam 2 hari kerja. Dalam pasar spot terdiri dari 3 jenis transaksi, yaitu cash, ya, adalah pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama. Lalu TOM, nah singkatan dari tomorrow atau besok, yaitu pengiriman dilakukan pada hari berikutnya, ya. Dan spot pengiriman yang diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian. Nah, itu untuk pasar tunai atau pasar spot, ya. Lalu yang poin yang kedua ada pasar forward, pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak kurs forward atau mata uang. Nah, kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta asing dengan valuta asing lain pada suatu waktu di masa depan, ya, yang dikuotasikan oleh bank-bank. Nah, transaksi terforward adalah transaksi valuta asing yang mengirimkan mata uang dilakukan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Kurs transaksi forward yang diselesaikan setelah dilakukan saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari 2 minggu hingga 1 tahun. Jatuh tempo kontrak forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat di pasar falas harus membayar atau menerima sejumlah uang asing pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Nah, itu untuk pasar forward pasar, ya. Lalu selanjutnya ada pasar currency future, pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency future, ya. Nah, suatu kontrak currency future menerapkan suatu volume standar dari suatu valuta asing tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian atau settlement date, ya. Nah, tertentu di waktu yang akan datang. Nah, sebuah MNC atau multinational corporation yang ingin membentuk atau membatasi atau utangnya akan membeli kontrak currency future ini untuk mengunci harga suatu valuta asing di waktu yang akan datang. Ya, nah ini untuk jenis pasar currency future, ya. Lalu ada jenis pasar currency option. Nah, di sini pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak. Nah, currency option. Nah, kontrak currency dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Nah, suatu si call option menyediakan hak yang membeli valuta asing tertentu dengan harga tertentu. Nah, dinamakan dengan strike price atau exercise price-nya, ya, dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, untuk pasar currency call option ini digunakan untuk meng-hedge utang-utang valuta asing yang harus dibayar di waktu yang akan datang. Currency put option memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam periode tertentu. Currency put option digunakan untuk meng-hedge piutang-piutang valuta asing yang akan diterima di waktu yang akan datang. Ya, ini untuk jenis pasar currency option. Lalu, selain ada jenis-jenis pasar valuta asing, ada juga pelaku pasar valuta asing. Nah, pelaku utama dalam pasar valuta asing amat beragam, tidak hanya dalam skala operasi, namun juga tujuan dan metode memanfaatkan pasar ini. Pelaku ekonomi dalam pasar valuta asing dapat digolongkan menjadi
perusahaan. Nah, salah satu pemeran pasar valuta asing adalah aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata uang asing, nah, atau valuta asing ya. Kebutuhan valuta asing oleh perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari pihak bank dan spekulan, dan perdagangan valuta asing yang dilakukan seringkali hanya membawa dampak yang kecil bagi nilai pasaran kurs mata uang. Lalu ada individu ya, pelakunya itu masyarakat. Nah, di dalam eh, individu, masyarakat ataupun perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Contoh kasus, dalam hal ini ada eksportir, importir, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain sebagainya. Nah, faktor kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri. Misalnya ada sebuah keluarga yang melakukan perjalanan ke luar negeri, pada saat mereka akan melakukan kegiatan konsumsi di negara tersebut, maka mereka tidak bisa membayarnya dengan rupiah, namun dengan mata uang yang berlaku. Lalu pelaku pasar uang selanjutnya ada bank umum. Nah, pasar uang antar bank atau PUAB memenuhi kebutuhan mayoritas dari perputaran uang di dunia usaha serta kebutuhan dari transaksi para spekulan setiap harinya yang dapat mencapai nilai triliunan dolar ya. Beberapa transaksi dilakukan untuk dan atas nama nasabahnya, tetapi sebagian besar adalah untuk kepentingan pemilik bank atau kepentingan bank itu sendiri. Lalu ada pialang pasar falas atau broker perusahaan. Nah, ya, yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan mendapat imbalan atas jasanya. Mereka bertindak untuk mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Artinya, mereka sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dan menawarkan falas di pasar falas untuk jasa perantara, pialang mengenakan biaya yang disepakati yang disebut dengan brokerage. Ya. Nah, itu untuk pialang pasar falas. Nah, lalu selanjutnya untuk pemerintah. Nah, pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar atau menerima uang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal, ya. Lalu selanjutnya hedge fund, yaitu sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya George Soros yang reputasinya naik, misalnya ya, disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukan secara agresif sejak tahun 1990. Yaitu untuk jenisnya. Lalu selanjutnya ada bank sentral. Suatu negara memegang peranan yang amat sangat penting dalam pasar falas ya. Bank sentral ini senantiasa berupaya untuk mengendalikan suplai uang, inflasi, dan ataupun suku bunga. Bahkan seringkali mereka memiliki suatu target baik resmi maupun tidak resmi terhadap nilai tukar mata uang negaranya. Ya. Lalu selanjutnya ada spekulan dari arbitraser yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar falas. Peran serta spekulan dan arbitraser dalam pasar falas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan ya. Lalu ada spekulan dari arbitraser yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar falas. Nah, peran serta spekulan dan arbitraser dalam pasar falas semata-mata didorong oleh motif
mengejar keuntungan, ya. Lalu ada dealer atau market ya, berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Umumnya, dealer mengkhususkan mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Lalu selanjutnya ada perusahaan manajemen investasi, biasanya merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya, seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan yang bertransaksi di pasar falas untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri, ya. Lalu selanjutnya ada kelebihan transaksi investasi dalam pasar falas, antara lain transaksi berjalan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Lalu ada likuiditas, banyaknya broker atau dealer dalam pasar valuta asing menjadikan pasar tersebut sangat likuid, sekaligus bisa membuat harga menjadi lebih stabil, ya. Lalu modal dan biaya transaksi forex relatif lebih rendah jika dibandingkan kelebihan forex dengan jenis investasi lain, misalnya saja, saham, ya, maka bisa dibandingkan modalnya minimal dibutuhkan 20 juta dibandingkan dengan investasi pada sektor real, ya, biasanya membutuhkan lebih dari 50 juta. Lalu keuntungan dari dua arah, para trader dapat menghasilkan keuntungan dua arah ketika pasar naik ataupun turun. Nah, para trader ini dapat menarik keuntungan dari kenaikan harga, yaitu selisih antara harga beli, ya, atau ask offer dengan harga jual atau harga penutupan atau bid pada pesanan beli, ya. Lalu fungsi leverage, atau daya ungkit atau faktor pengali, dengan modal relatif kecil Anda, dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Lalu ada return of investment, ya, atau ROI atau falas lebih tinggi. Dan investor, bisa tetap bertindak aktif, ya. Kelebihan investasi forex dapat menentukan kapan dan juga berapa besar investasi dengan melakukan aktivitas jual beli tersebut, ya. Lalu ada harga real time, bisa diakses kapan, saja dan cuma-cuma. Lalu tersedia demo akun yang bisa dimiliki. Lalu ada bisa mendapatkan transaksi dan laporan secara online, ya. Dan terakhir, keamanan dalam perdagangan falas akan sangat terjamin, ya. Dana kita tetap akan dalam keadaan aman dan tersimpan dalam, secret account jika kita melakukan, pala pialang yang legal, yaitu untuk kelebihan transaksi investasi dalam pasar falas, ya. Lalu selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan, perdagangan di dalam valuta asing. Nah, untuk kelemahannya, ya, satu, risiko kurs pertukaran atau exchange rate rise. Nah, risiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar kurs falas. Nah, risiko yang kedua adalah risiko negara asal. Nah, risiko ini timbul akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar falas. Ya, contohnya seperti investasi bank sentral di negara tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga, melepas obligasi pemerintah, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah, lalu perubahan kurs suatu mata uang akan mendorong spekulasi. Lalu kelemahan selanjutnya menimbulkan inflasi. Nah, akibat aktivitas perdagangan falas mendorong timbulnya inflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum, ya. Lalu kelemahan selanjutnya, keadaan resesi. Nah, kelemahan ini, jika di suatu negara sedang mengalami resesi, maka aktivitas perdagangan falas akan mendorong terjadi kebijakan, devaluasi. Nah, itu untuk kelemahan.
Nah, ya di dalam perdagangan valuta asing. Nah, di sini juga di dalam pasar valuta asing mempunyai kesimpulan, yaitu valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Nah, itu untuk kesimpulan di dalam materi pasar valuta asing ya di dalam ekonomi internasional ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih pembahasan dari ekonomi internasional dengan materi pasar valuta asing untuk menunjang ujian akhir semester 5. Semoga nilainya bagus dan apabila ada kata atau pengucapan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.